wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 Latar CPNS 2021 Angkatan 5 Kabupaten Bengkulu Utara. Kali ini saya, Nur Aziza, Ketua Kelompok 1, akan share video kelompok kami mengenai hasil wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana narasumbernya berasal dari tokoh masyarakat, aparat, hingga pelajar. Wawancara kali ini berhubungan dengan isu-isu kontemporer yang mempunyai keterkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara yang terjadi di tengah masyarakat ini dan bagaimana dampak serta upaya apa yang harus dilakukan. Yuk kita lihat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai Ibu Dahlianti yang profesinya sebagai seorang guru. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan penggunaan masker. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Terima kasih, Bu. Di sini saya akan mewawancarai Ibu seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang Ibu terapkan di sekolah. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu menerapkan proses pembelajaran yang efektif di era pandemi ini walaupun menghadapi berbagai kendala? Ya, kami menggunakan dua cara, ada yang daring, ada yang luring. Kalau yang daring ini sangat terkendala sekali karena kita tidak mengetahui secara pasti keadaan siswanya. Kadang-kadang dia memiliki sarana, ada yang memang betul-betul tidak memiliki sarana. Untuk itu kami sulit sekali untuk mengetahui secara belajar yang efektif. Apakah ketika menghadapi kendala siswa ini tidak dapat dihubungi, apa yang dilakukan Ibu sebagai seorang guru? Ya, kami jelas menanyakan ini kepada teman-temannya, kemudian itu kami cek dia ke lokasi rumah siswa tersebut. Apakah protokol kesehatan dilakukan di sekolah ketika kegiatan belajar mengajar? Kegiatan protokol kesehatan tentu sangat kami gunakan, terutama siswa dan guru diwajibkan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian disediakan juga handuk bisa. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana cara Ibu menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara kepada siswa-siswi? Oke, kami tentu saja menerapkan kedisiplinan pada siswa itu sendiri sehingga dia untuk kedepannya nanti bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Dek? Iya. Baiklah, kami dari peserta Latsar CPNS dari Bengkulu Utara ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Adik mengenai kondisi kampus pada masa pandemi ini dan bagaimana keterkaitannya dengan sikap bela negara. Oh ya, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Oka Wilantari. Saya adalah mahasiswa Universitas Bengkulu jurusan Kehutanan. Saat ini saya beralamat di Bengkulu, Rawamakmur, Merpati 13. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi pembelajaran di kampus selama masa pandemi ini? Selama pandemi ini, proses belajar di kampus itu adalah daring. Kami menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana dampak pembelajaran daring bagi mahasiswa? Dampaknya cukup banyak karena sekarang kan semua sistem online atau sistem daring, itu cukup menyulitkan kami sebagai mahasiswa dalam melakukan proses belajar mengajar, terutama lokasi. Untuk seluruh mahasiswa itu memiliki lokasi dan tempat yang berbeda-beda, yaitu nanti bisa kesusahan jaringan, sinyal internet, atau seperti jurusan-jurusan tertentu yang memang harus melakukan praktikum lapangan. Itu menyulitkan kami untuk melakukan praktikum ke lapangan karena tidak boleh melakukan kerumunan, dan kami hanya terfokus dengan teori, dan itu cukup membingungkan dan menyulitkan kami dalam melakukan proses belajar mengajar. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu
Menurut saudari, apa keterkaitan kondisi saat ini dengan sikap bela negara? Untuk kondisi saat ini, kami sebagai mahasiswa untuk keterkaitan dalam bela negara yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, membawa hand sanitizer kemana-mana, dan kami mengikuti segala peraturan yang ditentukan oleh universitas dan pemerintah, seperti harus belajar daring, kami belajar daring, tidak boleh melakukan kerumunan, kami tidak melakukan kerumunan, karena dan untuk satu lagi itu tuh prosesnya kesadaran diri dari masing-masing untuk melakukan hal yang terbaik dalam bela negara. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Priyanto. Di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Baiklah Pak, pertanyaan pertama. Di masa sekarang, apakah wawasan kebangsaan dan upaya bela negara begitu penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa di masa sekarang wawasan kebangsaan dan bela negara tentu sangat penting untuk kita perkuat, karena dengan kemajuan zaman saat ini maka SDM kita harus kita perkuat dengan wawasan kebangsaan yang cukup, sehingga timbul rasa kecintaan terhadap tanah air kita, tanah air Republik Indonesia, sehingga nantinya dapat menumbuhkan rasa jiwa bela negara untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Di masa sekarang banyak sekali isu-isu kontemporer yang sedang hangat terjadi. Nah, dalam bidang pekerjaan Bapak, isu-isu kontemporer apa saja yang sering Bapak temui atau yang menjadi perhatian aparat penegak hukum seperti Bapak? Bahwa dalam bidang pekerjaan saya selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, isu kontemporer yang paling dapat kita katakan paling sering dan paling menjadi perhatian utama kami adalah isu tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika. Lalu Pak, bagaimana upaya bela negara khususnya dalam bidang pekerjaan Bapak selaku aparat penegak hukum dalam menghadapi isu-isu tersebut? Agar terhindar dari isu-isu tersebut atau meminimalisir kemungkinan kita dihadapkan dengan adanya isu-isu yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan khususnya untuk kita ASN. Yang pertama, untuk menghindari isu tindak pidana korupsi, maka kita akan sangat diharapkan dapat menerapkan pola hidup sederhana sebagaimana yang telah diserukan beberapa kali dan selalu diserukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa terapkan pola hidup sederhana yang tidak bermewah-mewahan. Tentu saja dengan menerapkan pola hidup sederhana, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan adanya godaan-godaan, apalagi terkait dengan kewenangan kita selaku ASN, supaya tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam tugas dan kewenangan kita untuk dapat menghindari tindak pidana korupsi. Kemudian untuk isu yang kedua terkait dengan agar terhindar dari tindak pidana narkotika, maka tentu saja kita harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian menjaga pergaulan kita supaya tidak bergaul dengan lingkungan yang dimungkinkan atau dikhawatirkan terkait dengan narkotika tersebut. Selain itu, kita juga harus terus-menerus mewaskan diri kita supaya terhindar atau menghindari narkotika, karena sekali kita lakukan penyalahgunaan narkotika tersebut, maka akan sulit sekali untuk dapat keluar dari tindak pidana tersebut. Setelah bersama-sama kita mengamati wawancara yang dilakukan oleh teman-teman kita, sekarang mari kita coba menganalisis terkait implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara
dari 3 orang narasumber tersebut. Narasumber yang pertama bernama Ibu Dahlianti, berprofesi sebagai guru di MTS Negeri 2 Kota Bengkulu. Bentuk implementasi yang beliau lakukan adalah dengan mematuhi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Namun, tentu saja pembelajaran dengan sistem daring ini dirasa sangat sulit karena guru tidak dapat memantau karakter dan perilaku siswa secara langsung. Juga, penyerapan materi yang sangat minim. Namun, bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang beliau lakukan juga tercermin dengan menaati protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Narasumber yang kedua bernama Oka Wilantari yang berprofesi sebagai mahasiswa jurusan kehutanan pada Universitas Bengkulu. Sama halnya dengan narasumber yang pertama, narasumber yang kedua juga melakukan implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara dengan mematuhi kebijakan pemerintah dan kebijakan kampus dengan mengikuti perkuliahan daring. Narasumber mengaku cenderung kesulitan dengan sistem daring ini. Selain karena buruknya jaringan, kegiatan perkuliahan seperti praktikum lapangan tidak dapat dilakukan, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerumunan. Namun, sebagai mahasiswa, narasumber tetap ikut serta dalam bela negara dengan mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Narasumber yang ketiga bernama Bapak Rianto, yang berprofesi sebagai jaksa penuntut umum. Menurut beliau, sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan kebangsaan guna menumbuhkan rasa jiwa bela negara demi mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Bentuk implementasi yang beliau lakukan yaitu dengan memberantas korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya kewajiban pegawai pemerintah saja, namun juga kewajiban seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia sekarang, seperti pandemi COVID-19, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi yang merajalela. Maka, mulai dari diri sendiri, perlu kita tanamkan nilai-nilai nasionalisme, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air ini. Selain itu, pembelaan negara bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.